acara ruang baca kita. Sebelum dari itu, izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nama ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam ruang lingkup berdiskusi dengan tema ruang baca yang akan membahas sebuah buku berjudul Filosofi Teras yang ditulis oleh Henry Manampiring. Dan pada kesempatan malam ini, insya Allah reviewer kita bernama Kak Husain Zahrul Musinin. Dan Alhamdulillah beliau berasal dari Bandung dan sekarang masih kuliah studi pasca sarjana di Universitas Darussalam Gontor. Untuk untuk melanjutkan acara kita pada malam hari ini, sebelumnya pada ruang baca ini akan kita simak bersama buku yang akan dibahas, judulnya Filosofi Teras. Kemudian pada akhir sesi nanti akan dilanjutkan dengan diskusi, tanya jawab. Kemudian setelah itu kita tutup bersama, maka melanjutkan pada acara malam hari ini kepada Kak Reviewer, Kak Husain Zahrul Musinin untuk mereview bagaimana isi dari buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Mungkin kita tidak sabar apa sih isi dari buku Filosofi Teras, dan mungkin ketika ada pertanyaan yang akan ditanyakan bisa disimpan di akhir sesi untuk berdiskusi bersama, menambah wawasan dan memberikan masukan pun boleh, untuk menanyakan sesuatu juga boleh. Langsung saja kita persilahkan kepada Kak Husain Zahrul Musinin untuk mereview buku yang insya Allah akan dibahas pada malam hari ini. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Fahmi selaku moderator yang sudah mengizinkan kami untuk sedikit sharing, berdiskusi dengan teman-teman sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini terkait salah satu buku yang mungkin sebagian teman sudah tidak asing lagi, sangat familiar sekali karena buku ini termasuk salah satu bacaan yang banyak diminati oleh masyarakat, terutama generasi generasi muda. Teman-teman sekalian, dimanapun dan dalam situasi apapun teman-teman berada, semoga sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sebelum kita mulai, mohon izin untuk share screen dulu ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman sekalian, terima kasih yang sudah hadir pada malam hari ini. Barangkali apa yang akan kami sampaikan tidak terlalu banyak karena fokus kita hanyalah memantik beberapa tema-tema tertentu dalam buku ini sebagai gambaran dari isi buku ini secara umum untuk kemudian bisa kita diskusikan barangkali bagaimana sikap kita terhadap
buku yang bisa kita baca ini. Buku ini berjudul Filosofi Teras. Penulisnya adalah seorang pegiat media sosial bernama Henry Manampiring. Profil secara singkatnya ini adalah em, sedikit tentang penulis buku Filosofi Teras. Henry Manampiring merupakan seorang lulusan sarjana ekonomi akuntansi dari Universitas Pajajaran di Bandung. Kemudian ketika melanjutkan studi di S2, mendapat beasiswa untuk melanjutkan magister, program master di Business Administration Universitas Melbourne di Australia. Nah, setelah itu kemudian Hendria Manampiring berkecimpung di dalam dunia advertisement gitu ya, praktisi periklanan dan sudah terlibat di beberapa biro iklan multinasional seperti Coca-Cola Indonesia, kemudian Facebook dan sejenisnya. Salah satu fokus minatnya adalah pada perilaku konsumen. Nah, bagaimana Henry Manampiring ini membaca perilaku para konsumen di mitra tempat dia bekerja, kemudian itu menjadi beberapa bahan utama yang kemudian menjadi data yang dia ikutkan dalam buku ini. Selain sebagai praktisi periklanan, Henry Manampiring juga seorang pegiat media sosial yang aktif di Instagram, Facebook, atau bahkan menulis di blog yang dia miliki, gitu ya, seorang blogger. Nah, Henry Manampiring ini ketika menulis buku Filosofi Teras itu sebenarnya memiliki satu latar belakang yang cukup fenomenal ya, tapi akan kita bicarakan setelah ini. Sebelumnya kita perlu tahu dulu buku Filosofi Teras ini seperti apa. Kalau secara ringkas, ini kami gambarkan penerbitnya berasal dari Kompas ya, satu satu induk dengan Gramedia. Tahun 2019 terbit pertama kali dengan ukuran 13 kali 19 cm dan pada tahun yang sama ternyata melihat animo masyarakat yang begitu tinggi, antusiasme mereka menyambut buku ini, kemudian pada tahun itu juga buku ini langsung mendapat penghargaan Book of the Year pada tahun 2019 itu oleh IKP. IKP itu adalah Ikatan Penerbit Indonesia, begitu. Nah, buku ini em, sekilas ya, supaya teman-teman bisa menerka kira-kira setinggi apa animo masyarakat ini pada edisi cetak yang ke-25. Jadi setelah 24 kali cetak ulang, ternyata permintaan masyarakat itu masih sangat tinggi. Sehingga em, teman-teman penerbit punya inisiatif untuk menerbitkan edisi khusus cetakan ke-25. Nah, untuk edisi khusus ini memiliki beberapa keistimewaan seperti dimensinya lebih lebar, tadi ukurannya disebutkan ini yang lebih besar lagi. Kemudian buku itu juga dilengkapi dengan jaket buku seperti covernya gitu. Kemudian selain covernya yang lebih full color, tadi kita lihat putih begitu ya. Ini dibuat hitam dan orange. Kalau dari deskripsi yang kami baca itu gambarkan sore dan malam gitu. Entah apa maksudnya. Nah, dalamnya, selain dari tampilan luarnya, dalamnya juga lebih menarik, dibuat lebih menarik, terutama dari ukuran font dan layoutnya, lengkap dengan tanda tangan penulis. Nah, intinya em, begitu banyak apa namanya paket spesial dalam penerbitan buku ini ketika cetakan edisi ke-25. Tapi tidak berhenti di situ, ternyata permintaan dari masyarakat itu masih terus tinggi ya, demand-nya masih banyak, sehingga kalau bisa kita rangkum, buku Filosofi Teras ini dalam kurun waktu 5 tahun pemasaran, dari 2019 sampai 2023, itu sudah mengalami cetak ulang sampai 50 kali edisi, dengan total penjualan sebanyak 300.000 lebih eksemplar berdasarkan data yang dirangkum di Gramedia per Agustus 2023. Nah, tentunya dalam kurun waktu yang cukup singkat ini,
begitu banyak penjualan, menandakan bahwa minat masyarakat dan tingkat penasaran mereka terhadap buku ini itu cukup tinggi. Maka dari itu, karena banyak masyarakat yang sudah em, berminat, kita perlu juga untuk tidak sekedar menjadi pembaca yang pasif, sekedar menerima informasi, menelan mentah-mentah, menelan bulat-bulat apa yang ada di sana, tapi sebagai pembaca yang pintar tentu kita perlu untuk menjadi pembaca yang next level, dalam artian kita menjadi pembaca yang reaktif, dalam artian sebelum kita menerima mentah-mentah, kita sudah punya uh, prejudice gitu ya, prasangka awal, sehingga ketika kita menerima informasi baru dari Buni, kita tidak serta-merta menerimanya begitu saja, tapi bisa menyikapi mana yang perlu dan mana yang tidak perlu. Begitu. Langsung saja kita berangkat ke latar belakang penulis. Kenapa Henry Manampiring menulis buku Filosofi Teras? Nah, perlu teman-teman tahu bahwa eh, buku Filosofi Teras yang begitu piawai berbicara tentang kiat-kiat untuk menggapai kondisi mental yang ideal, ternyata berangkat dari latar belakang yang em, tidak begitu ideal. Namun justru sebaliknya, Henry Manampiring ini sebelum menulis buku eh, Filosofi Teras, sebelumnya pernah mengalami satu momentum yang mungkin bisa dikatakan cukup rendah, titik rendah dalam hidupnya ketika dia dinyatakan oleh dokter psikolognya mengalami major depressive disorder. Ini istilah kerennya dari stres gitu ya, depresi berat. Intinya begitu. Jadi begitu banyak tekanan dan tidak bisa disikapi dengan baik sehingga akhirnya dia em, mengalami simptom ini di mana kondisi mental itu tidak hanya memperburuk kondisi dalamnya saja, tapi berpengaruh kepada kesehatan tubuhnya. Nah, di samping itu memang di kalangan teman-temannya, Henry Manampiring ini dikenal sebagai sosok yang penuh dengan negative thinking. Sedikit-sedikit dia pesimis dengan beberapa hal, tidak seperti teman-temannya yang cukup bisa menanamkan optimisme begitu ya. Dulunya Henry Manampiring ini termasuk em, orang yang sebaliknya begitu. Nah, ketika kemudian dia mencoba untuk memahami kondisi yang sedang dia alami, ternyata dia menemukan beberapa kasus serupa yang dialami oleh masyarakat Indonesia, terutama tentang bagaimana mereka menyikapi kesehatan mental. Ternyata em, satu poin yang digarisbawahi oleh Harim Mananpiring adalah bahwasannya masyarakat Indonesia itu masih mayoritas salah ya dalam mempersepsikan bagaimana kondisi mental seharusnya. Bahwasannya kesehatan mental itu dianggap hanya berada di dalam diri kita, hanya berada di bagian yang abstrak, kemudian tidak begitu berdampak secara signifikan kepada kondisi-kondisi lahiriah kita. Padahal ternyata ketika dari dalamnya ini sudah bermasalah, itu bisa berpengaruh hingga kepada kondisi lahiriah kita, kondisi jasmani kita, terutama karena adanya reaksi-reaksi kimiawi di dalam otak atau apa yang terjadi dengan organ-organ kita, dengan stimulus yang disebabkan oleh kondisi mental dan sejenisnya. Nah, setelah memahami situasi itu, kemudian Henry Manampiring mencoba berbagai cara terapi, baik itu pengobatan medis, menggunakan obat-obatan, sampai pengobatan-pengobatan yang sifatnya eh, lebih ini ya, sifatnya lebih secara mental gitu ya. Nah, sampai akhirnya di tengah-tengah upaya tersebut, Henry Manampiring berkenalan dengan salah satu aliran filsafat yang disebut dengan Stoicisme. Nah, setelah berkenalan, ternyata perkenalan itulah yang kemudian menjadi titik balik dari Henry Manampiring yang dulu, sehingga menjadi dirinya yang sekarang, yang bisa dikatakan
lebih sehat secara mental, kemudian kuat secara karakter, dan memiliki energi positif secara emosional yang lebih kuat daripada sebelumnya. Nah, dari sekian latar belakang itu, poin inilah yang menjadi pamungkasnya bahwa buku Filosofi Teras ini merupakan media sang penulis untuk menceritakan pengalamannya sehingga teman-teman pembaca bisa belajar dari apa yang sudah dialami. Kurang lebih seperti itu yang disampaikan oleh Henry Manampiring dalam pendahuluannya. Kemudian kalau kita secara umum melihat apa yang ada di dalam buku Filosofi Teras, kita akan menemukan bahwa di dalam buku ini terbagi ke dalam 12 bab. Nah, 12 bab ini kalau menurut kami sebagai reviewer akan kami kelompokkan ke dalam 4 subbab begitu ya. Jadi ada 4 kelompok bab yang itu bisa kita klasifikasikan. Kelompok pertama adalah 3 bab pertama. Ini menceritakan tentang basics dari mengapa buku ini mengusung filsafat stoicisme. Bab yang pertama itu berbicara tentang survei khawatir nasional, di mana em, Henry Manampiring mengungkap berbagai fakta yang itu diambil dari sampel data lapangan bahwa masyarakat Indonesia masih dalam kondisi darurat mental. Tapi yang lebih parah dari itu adalah mereka tidak tahu cara mengatasinya. Di sana Henry Manampiring bercerita tentang bagaimana salah satu eh, penyakit mental yang sangat umum di antara masyarakat Indonesia itu adalah terlalu khawatir gitu atau disebut worrying gitu ya, terlalu em, memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya dipikirkan gitulah. Nah, sampai akhirnya beberapa sampel data itu mengambil em, survei dari beberapa kalangan masyarakat seperti em, masyarakat muda, kaum pemuda yang biasanya dilanda dengan eh, permasalahan tentang hubungan percintaan atau permasalahan sosial begitu ya. Adapun segmentasi masyarakat yang sudah berkeluarga, terutama itu lebih banyak menyoalkan perihal ekonomi. Nah, intinya terlalu banyak khawatir itu akhirnya akan mengakibatkan stres sehingga disitulah akan berimplikasi kepada kondisi-kondisi mental yang tidak sehat, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini satu kata kunci yang menjadi garis bawah adalah bahwasannya perkara mental itu adalah perkara persepsi. Sehingga bagaimana kita mempersepsikan masalah, mempersepsikan sebuah em, peristiwa yang kita alami dalam hidup kita, itu akan menentukan bagaimana kesehatan mental kita. Itu teman-teman garis bawahi ya. Persepsi menjadi salah satu kata kunci. Kemudian bab kedua, sebuah filosofi yang realistis. Di sini ketika sudah memaparkan problematika yang dialami oleh umat, akhirnya Henry Manampiring menawarkan sebuah solusi yang diambil dari kearifan intelektual zaman Yunani kuno, yaitu Stoicisme. Di sini disebutkan bagaimana sejarah kemunculannya, kemudian tujuan, serta dampak bagi kesehatan mental para pelakunya. Untuk malam ini kita akan bahas dulu semua bab secara umum. Kemudian satu bab yang akan kita fokuskan adalah pada bab kedua ini. Jadi teman-teman nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa kita keep dulu setelah kita bahas lebih dalam. Bab ketiga itu berbicara tentang em, prinsip dasar bagaimana stoicisme itu harus dilakukan. Gitu ya. Ternyata prinsip dasarnya adalah menyelaraskan hidup dengan alam, di mana ketika seseorang itu mengungkap keterhubungannya dengan alam, itu menjadi fondasi awalnya dalam me- mem- mengkonstruksi mental yang sehat ala stoicisme. Nah, ini adalah 3 bab yang membicarakan tentang basics dalam filosofi teras, gitu ya, filsafat stoicisme. Kemudian 3 bab berikutnya akan berbicara tentang metode. Bagaimana cara untuk melakukan, membiasakan, serta membentuk pola perilaku yang itu bisa menunjang stoicisme. 3 bab itu yang pertama diawali dengan dikotomi kendali. Dikotomi kendali ini dalam uraian panjangnya intinya
ingin mengatakan bahwa tidak semua hal itu berada di bawah kendali kita. Kadang-kadang hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan itu justru kalau kita paksakan untuk kita ambil alih akan menjadi sumber depresi kita yang paling besar gitu. Kenapa kita tidak bisa lulus ujian misalkan? Itu karena eh, kita menyalahkan soalnya yang terlalu sulit atau pengujinya yang tidak adil sehingga terlalu fokus dengan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan akhirnya menjadi sumber depresi kita yang paling besar. Kemudian bab kelima, setelah kita mengetahui metode klasifikasi antara hal-hal yang ada di bawah kendali kita dan tidak, di mana intinya hal-hal yang di bawah kendali kita itu pada dasarnya adalah hal-hal yang berada di dalam diri kita. Yaitu ada dua yang disebutkan di sini kata kuncinya. Yang pertama adalah pikiran kita, mind gitu. Yang kedua adalah persepsi. Nah, lagi-lagi persepsi menjadi kata kuncinya nih. Dua hal ini adalah dua hal yang merdeka dalam apa namanya garis bawah yang bisa kita kendalikan secara penuh tanpa harus menunggu orang lain. Kemudian di bab 5 di sini mengenalkan tentang bagaimana kita mengendalikan interpretasi dan persepsi. Ketika kita membaca sebuah peristiwa, peristiwa itu akan kita persepsikan sehingga dari persepsi itu, dari hal yang kita indra menjadi sesuatu yang abstrak, kemudian abstraksi itu akan kita interpretasikan atau istilah lainnya akan kita em, tafsirkan sebagai sebuah makna yang itu akan menjadi sebuah imaji dalam diri kita. Nah, ketika kita mengendalikan persepsi ini, itu kita perlu membuat sebuah pola sehingga ketika kita melakukan proses persepsi itu secara otomatis, kita bisa menyikapi dengan cermat begitu, dengan cepat. Karena terkadang hal-hal itu terjadi secara tidak sengaja atau bahkan secara otomatis dan kalau tidak kita kenali bagaimana pola untuk mengintervensi otomasi tersebut, itu akan membuat kita terpaksa untuk mempersepsi hal-hal yang tidak seharusnya. Nah, di sini ada satu pola yang diuraikan, yaitu pola STAR ya. STAR ini adalah singkatan dari 4 tahap yang harus dilakukan. Yang pertama adalah stop, di mana ketika kita punya asumsi-asumsi yang terlalu liar begitu ya, itu harus kita kesampingkan. Stop, kita harus apa namanya mengesampingkan hal-hal yang tidak perlu, kemudian berfokus kepada hal yang ingin kita selesaikan. Disitulah kita melakukan TA, think dan assess. Think itu kita pikirkan secara rasional begitu ya, atau mungkin istilahnya kepala dingin. Kemudian kita assess. Assess itu kita judge, kita beri penilaian apakah A atau B, apakah ini perlu kita sikapi secara mendalam atau ini perlu kita hadapi dengan ringan atau apa, itu tergantung judgement kita. Baru kemudian kita merespon dengan perilaku dan perbuatan kita. Nah, pola STAR ini merupakan satu tips untuk menghalau persepsi-persepsi negatif yang kemungkinan terjadi, baik itu secara sadar ataupun tidak sadar, ketika kita membaca peristiwa yang ada di sekitar kita. Terkadang kalau ada peristiwa-peristiwa yang itu secara subjektif kita merasa tidak sesuai, mungkin karena kita punya ekspektasi atau punya harapan, akhirnya persepsi negatif itu akan muncul dengan sendirinya. Nah, disitulah STAR ini berfungsi untuk memfilter mana yang perlu dan tidak perlu. Nah, di sini juga ada wawancara dengan beberapa pakar yang dilakukan oleh penulis, di mana di situ ada satu kesimpulan bahwasannya di antara tips lain untuk mengendalikan pola pikir dan perilaku itu adalah melalui CBT. Ini kalau bahasa psikologinya ya, atau terapi kognitif behavior. Kognitif behavior itu maksudnya adalah bahwasannya segala perilaku kita itu berlandaskan kognitif atau proses berpikir. Nah, kemudian fakta bahwa secara perilaku itu perbuatan manusia itu bisa dikondisikan, bisa diatur baik itu melalui sistem reward atau punishment. Jadi CBT ini singkatnya adalah sebuah terapi untuk
memaksa diri kita untuk mendikte apa yang harus kita lakukan. Jangan sampai diri kita itu didikte oleh peristiwa yang ada, sehingga misalkan kalau ada eh, kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan, kita harus sedih. Kalau ada sesuatu yang menyinggung, kita harus marah. Nah, itu seakan-akan seperti satu respon otomatis yang barangkali bisa berimplikasi tidak sehat kepada kondisi mental kita. Nah, disitulah CBT ini berperan untuk memfilter lagi-lagi, untuk memisahkan mana yang sekiranya perlu menjadi satu bentuk punishment, mana yang perlu sebagai bentuk reward. Nah, gitulah. Kemudian bab keenam itu berbicara tentang bagaimana memperkuat mental. Nah, di sini intinya ada dua hal. Yang pertama, kita kurangi angan-angan. Yang kedua, bersiap menghadapi yang lebih buruk. Kalau dalam istilah di buku, itu kita harus menghindarkan wishful thinking, pikiran-pikiran yang banyak berharap gitu, berekspektasi, oh aku kalau lulus mau ABCD, ABCD padahal belum lulus, nah gitu misalkan. Kemudian yang kedua itu adalah premeditated evil, atau kita itu sebelum menghadapi sesuatu, kita sudah menggambarkan berbagai bentuk skenario terburuk dalam kepala kita. Oh, nanti ketika kita ujian kita akan ABCD sampai Z. Semakin banyak eh, persepsi buruk yang kita hadirkan sejak awal, semakin menurunkan ekspektasi kita, sehingga ketika peristiwa itu sudah kita lalui dengan hasil yang ternyata lebih baik daripada persepsi kita yang sudah kita tanamkan di awal, itu jadi satu dorongan untuk menghasilkan emosi positif. Kurang lebih seperti itu. Kemudian masuk kepada em, eh, kumpulan bab yang ketiga, yaitu di sini membicarakan tentang case study atau studi kasus tentang apa yang terjadi di masyarakat, terutama dalam beberapa kasus yang memerlukan perhatian. Di sini yang pertama adalah bagaimana hidup di antara orang yang menyebalkan. Nah, dalam buku ini disebutkan bahwa orang yang menyebalkan itu memang di luar kendali kita. Tapi ketika kita mempersepsi peristiwa itu, kita punya teman seperti A, teman seperti B, atau kita punya mitra kerja yang seperti C, seperti D. Di situ kita punya otoritas, kita punya otonomi kepada diri kita sendiri, bagaimana kita mempersepsi orang lain. Orang lain ada yang dia suka jahil. Nah, persepsi kita mungkin bisa aja berkata bahwasannya orang jahil ini berarti dia tidak suka gitu. Tapi kalau kita berpersepsi seperti itu terlalu sering, itu bisa berakibat buruk kepada bagaimana kita menentukan sikap dan perilaku kita. Sehingga alih-alih seperti itu, persepsinya kemudian diubah menjadi, oh, orang ini usil karena dia pengen cari perhatian. Berarti dia merasa bahwa aku adalah orang berpengaruh, misalkan seperti itu. Sehingga di situ akhirnya menghasilkan sikap yang lebih positif, yang lebih tenang dengan hal-hal di sekitar kita, dan itu meminimalisir worrying yang terlalu berlebih. Kemudian di situ ada juga instruct dan endure. Di sini maksudnya sikap kita terhadap orang lain. Kita punya kita punya hak untuk memberitahu orang lain, untuk instruct orang lain apakah dia sudah baik atau tidak. Tapi kita juga perlu endure. Kita perlu menahan, perlu apa namanya, memikul beban orang-orang yang memang dia itu eh, secara kasat mata tidak suka sama kita. Itu tidak harus disikapi dengan reaksi yang terlalu berlebihan. Cukup di-endure, dipikul saja, ditahan saja, dan tidak perlu dipikirkan terlalu jauh gitu. Kemudian kasus yang kedua adalah ketika menghadapi sebuah musibah, menghadapi sebuah kondisi yang sulit. Nah, di sini uraiannya menceritakan tentang bagaimana penderitaan itu sebenarnya adalah bagian dari diri kita, sehingga kalau kita menjalani penderitaan tersebut, justru akan menjadi titik balik kita untuk belajar banyak hal dan membuat hidup kita menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini ada pantangan 3P, tiga hal yang tidak boleh atau harus dihindari oleh seseorang yang ingin membangun mental yang sehat. Yang pertama adalah em,
personal, bahwasannya semua itu kesalahan kita gitu. Nah, jangan merasa bahwa kita selalu salah, bahwasannya bisa jadi kesalahan itu ada di hal-hal di luar diri kita sehingga kesalahan tidak mutlak berada di kita. Kemudian yang kedua adalah pantangan untuk berpikir pervasif atau em, takmim istilahnya ya. Jadi menggeneralisir. Ketika hidup kita gagal pada satu hal, maka kita akan gagal pada segala hal. Nah, padahal tidak juga begitu. Kemudian yang ketiga adalah em, pikiran permanen, bahwasannya kegagalan kita sekarang adalah kegagalan kita selamanya. Nah, itu juga berbahaya bagi kita sehingga tiga tiga macam tiga bentuk pemikiran seperti ini perlu jadi pantangan kita. Jangan sampai kita mempersepsikan seperti itu. Kemudian bab yang sembilan ini terkait dengan bagaimana mendidik generasi muda ya. Karena em, menjadi orang tua itu artinya kita sedang mempersiapkan sebuah generasi yang akan menjadi aktor-aktor perubahan di masanya nanti ketika mereka sudah dewasa. Nah, di sini em, membicarakan tentang apa yang seharusnya dididikan, ditanamkan kepada anak, ternyata pembahasannya tidak memberatkan kepada hal-hal yang sifatnya material seperti harta, jabatan atau lain sebagainya, tapi lebih kepada hal yang sifatnya fundamental seperti anak-anak itu harus kita tanamkan kebijaksanaan sejak dini, bagaimana menyikapi hidup em, dengan kebijaksanaan begitu ya, dan juga memiliki social skill di mana tadi diungkapkan bahwa membangun keterhubungan dengan hal-hal di luar dirinya itu seperti orang lain dan alam sekitar itu memerlukan skill sosial yang terasah sejak kecil. Nah, kumpulan bab yang terakhir, bab 10 hingga bab 12 adalah eh, kumpulan dari bab-bab tambahan di mana di sini membicarakan tentang bagaimana ketika kita sudah me- memiliki dan menjalani gaya hidup stoicisme ini, kemudian memiliki dampak yang lebih luas begitu. Yang pertama, sebagai citizen of the world, di sini penulis menggunakan istilah kosmopolit begitu ya. Artinya sebagai kita ini sebagai bagian dari warga dunia, sehingga ketika kita berhasil menerapkan gaya hidup stoik dalam diri kita, seharusnya kebermanfaatan itu tidak berhenti pada diri kita, tapi juga berimplikasi hingga kepada orang-orang sekitar, bahkan hingga seluruh umat manusia, di mana ketika kita bisa menyebarkan ini, artinya hal-hal yang semula di luar kendali kita, itu bisa kita kendalikan melalui people power gitu. Kemudian bab 11 ini salah satu pembahasan yang cukup dalam ya. Kalau penulis di dalam bukunya membahasakan dengan bab yang gelap gitu. Nah, kematian itu bagi sebagian orang merupakan satu peristiwa yang sangat Oh, sa ringkuang tragis, ging peristiwa yang yon gerente lala ingin nado dihindari, pasal peristiwa buang yang tidak diinginkan begitu ya. Padahal kalau kita mau melihat secara keseluruhan, terutama tadi di awal disebutkan bahwa eh, stoicisme ini berupaya untuk membangun keterhubungan dengan alam. Nah, kematian itu merupakan satu hukum alam yang tidak terelakkan, sehingga ketika kita menjalani gaya hidup stoik, kita akan menyikapi kematian dengan bijak dan menjalani hidup dengan hidup yang berarti, baik itu singkat ataupun cukup panjang. Terakhir, di sini penulis juga menyertakan bab penutup ya, yang menjadi closing statementnya tentang bagaimana stoicisme ini bisa mengubah hidupnya. Di situ intisari way of life stoicisme dirangkum dalam tiga hal ini, tiga disiplin, yaitu disiplin dalam desire, disiplin dalam tekad, disiplin dalam judgment tadi, assessment atau penilaian, dan disiplin dalam perilaku. Nah, di sini tiga hal ini yang saling berkaitan untuk membentuk mengkonstruksi mental yang sehat. Nah, ini sedikit berkenalan dengan stoicisme. Eh, Mohon maaf, saudara moderator, Kak Fahmi, barangkali bisa diingatkan kalau kami kelebihan durasi ya. Takutnya terlalu nikmat berbicara. Ini kita lanjut dulu. Em, ini merupakan pembahasan yang inti di bab 2, yaitu tentang bagaimana stoicisme ini diperkenalkan kepada para pembaca.
Tapi sebelum berbicara tentang stoicisme, penulis menguraikan tentang satu keresahan begitu ya, mungkin yang dialami tentang positive thinking. Nah, intisari dari uraian tersebut mengatakan bahwa menurut penulis, berpikir positif justru berpotensi menghambat kita, menghambat eh, bagaimana kita bersikap gitu. Kenapa begitu? Karena ternyata dalam uraiannya berpikir positif itu nanti melahirkan em, terlalu banyak gambaran-gambaran ideal yang ketika itu tidak bisa tercapai, itu justru akan memberikan pengalaman traumatik yang itu lebih berbahaya daripada sekedar kita mengalami kegagalan tanpa ekspektasi. Kurang lebih seperti itu. Nah, disitulah bentuk hambatan terbesar yang menurut penulis itu perlu diantisipasi dengan beberapa kiat. Salah satunya dengan bentuk yang apa namanya bentuk sikap yang diistilahkan dengan pesimisme defensif. Nah, ternyata orang yang pikirannya negatif menurut penulis ya, ini kami hanya menguraikan kembali. Orang dengan pikiran negatif cenderung sukses karena selalu mengantisipasi tanpa berekspektasi. Ketika dia berpikir menghadapi suatu hal dengan stigma negatif, oh kayaknya aku ABCD, kayaknya aku gagal, kayaknya aku nggak lulus. Akhirnya dia akan mengantisipasi kemungkinan buruk tersebut dengan sikap-sikap dan tindakan-tindakan yang lebih membangun begitu. Kayaknya aku nggak lulus deh. Akhirnya dia belajar. Kayaknya aku gagal deh. Akhirnya dia berusaha keras. Nah, disitulah justru ternyata menurut penulis, pikiran negatif itu akan menjadi stimulus untuk membangkitkan semangat dalam berperilaku menuju kondisi yang lebih baik. Nah, tentunya dibarengi dengan menurunkan ekspektasi, di mana kita tidak perlu menghadirkan gambaran-gambaran yang sifatnya terlalu ideal, sehingga itu justru akan membuat pengalaman traumanya lebih berdampak negatif ketika hal itu tidak bisa dicapai. Nah, disinilah kemudian stoicisme ditawarkan oleh penulis sebagai salah satu solusi, sebagai salah satu tawaran menghadapi fenomena-fenomena seperti ini. Nah, secara historis, stoicisme ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang saudagar kaya dari apa namanya zaman Yunani kuno, namanya Zeno, gitu ya, dari Siprus, daerah Yunani sana, tepatnya Siprus, sebelah selatan Turki, sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Mohon maaf, ini kami salah tulis. 300 tahun sebelum Masehi, gitu ya. Nah, Zeno ini ketika dia ber apa namanya berlayar bersama barang dagangannya ketika itu menuju um, kota dagang gitu ya. Nah, di sana di tengah pelayarannya itu dia mengalami sebuah peristiwa yang sangat um, menampar gitu ya. Kapal yang dia tumpangi yang penuh dengan barang dagangannya yang kalau dinilai secara materi mungkin itu um, lebih banyak daripada tabungan kita sekarang ya barangkali. Nah, ini eh, kapal itu ternyata mengalami kecelakaan sehingga kapal beserta seluruh muatan yang ada di dalamnya itu, harta kekayaannya yang senilai sekian banyak itu harus tenggelam diterang oleh samudera. Nah, di situ Zeno mengalami sebuah trauma yang berat gitu ya. Sehingga dia em, hampir putus asa dengan hidupnya. Tapi kemudian ketika sampai di kota Athena, akhirnya dia berupaya untuk memperbaiki hidupnya dengan mempelajari karya-karya filsuf terkenal pada zaman itu. Dan dari pelajaran-pelajaran itulah dia kumpulkan, kemudian dia ramu sendiri, dia racik menjadi salah satu menjadi satu sebuah produk filsafat begitu ya. Karena ini lebih kepada filsafat hidup, tidak seperti filsafat yang dikaji secara filosofis begitu. Ini sebuah um, filsafat gaya hidup yang kemudian dia ajarkan kepada murid-murid yang ingin berguru kepadanya. Nah, kenapa dinamakan stoicisme? Karena Zeno ini mengajarkan filsafatnya itu di sebuah teras yang berpilar. Mungkin kita zaman Yunani kuno ini ya
mengetahui bentuk-bentuk agora gitu. Agora itu seperti sebuah lapang yang cukup luas dengan banyak pilar-pilar, pilar-pilar besar begitu, khas Yunani kuno. Nah, di kota Athena ada sebuah agora di mana di salah satu sisinya, agora yang luas itu, Zeno mengajarkan filsafat hidupnya kepada murid-muridnya. Nah, karena diajarkan di tempat yang disebut teras itu, di mana teras itu dalam bahasa Yunani disebut dengan stoa, akhirnya ajaran Zeno ini, Zeno ajarannya berikut para muridnya dikenal dengan sebutan filosofi teras, yaitu mereka yang mengkaji filosofi Zeno di sebuah teras di Athena. Karena itu disebut filosofi teras atau dalam bahasa lain disebut dengan stoicisme. Nah, ini untuk uraian mendalam di bab 2 tadi terkait latar belakang serta historisnya. Kemudian ini beberapa tujuan dan relevansinya. Intinya, stoicisme ini bertujuan untuk dua hal. Yang pertama, menghalau emosi negatif. Kita menjauhkan emosi negatif itu muncul dari diri kita. Yang kedua, mengasah 4 kebajikan atau virtue. Ada kebajikan ilmu, yaitu kebijaksanaan, kemudian kebajikan adil, kemudian keberanian, serta menahan diri. Teman-teman yang sudah familiar dengan 4 virtue ini, atau dalam bahasa Arab disebut al-akhlak al-fadilah. Barangkali teman-teman yang sudah mengkaji filsafat akhlak di apa namanya di kuliah, ada salah satu karya ulama kita bernama Ibnu Miskaweh dalam bukunya Tahdhibul Akhlak wa Tathhirul A'rab. Di situ juga diuraikan tentang 4 kebajikan ini, gitu ya. Nah, adapun filsafat Yunani ini, stoicisme yang sudah diajarkan sejak 300 tahun sebelum Masehi, tentu menjadi sebuah pertanyaan, kenapa dia masih dikaji hingga sekarang gitu? Apakah masih relevan gitu? Ketika ada yang bertanya, maka inilah jawaban yang diuraikan oleh penulis, bahwasannya stoicisme itu masih relevan karena stoicisme ini berguna untuk menghadapi masa sulit, di mana masa sulit itu tidak terikat oleh waktu. Setiap generasi dalam zaman apapun, di tempat manapun pasti mengalami namanya masa sulit, sehingga untuk mengatasinya mereka perlu solusi. Nah, stoicisme adalah salah satu solusinya. Kemudian, kenapa relevan? Karena stoicisme ini selaras dengan globalisasi, di mana tadi dikatakan bahwa stoicisme ini mengusung keterhubungan ya dengan alam sekitar, terutama dengan orang lain juga, sehingga mengusung persaudaraan yang universal yang sifatnya global kepada semua orang begitu. Yang ketiga, stoicisme ini mengandung filsafat kepemimpinan. Tentu tidak secara eksplisit berarti kepemimpinan yang secara umum, tapi lebih kepada memimpin diri sendiri. Bagaimana mengatur diri kita dimulai dari hal-hal yang berada di bawah kendali kita, seperti pikiran dan persepsi kita. Nah, ini adalah salah satu kutipan langsung yang barangkali bisa jadi satu bahan diskusi kita malam ini, teman-teman sekalian. Di sini, ketika mengungkapkan kegagalan masyarakat untuk mencapai kebahagiaan, ternyata penulis juga sedikit menyinggung tentang perkara agama. Nah, ketika menyebut perkara agama, di sini ada satu narasi yang mungkin cukup menarik untuk kita diskusikan. Di sini teman-teman bisa baca langsung ya. Bagaimana dengan agama yang menawarkan cara memperoleh kedamaian di dunia, selain di surga, begitu ya? Bukankah agama seharusnya menawarkan itu? Nah, ternyata walaupun di atas kertas memang demikian, memang agama itu secara formalnya begitu maksudnya, dia me- menawarkan cara menggapai kebahagiaan, tidak hanya di dunia tapi juga di surga nanti. Nah, tapi faktanya dari pengamatan pribadi saya, banyak orang masih menjadikan agama hanya sebagai tiket ke surga dalam tanda kutip, di mana ritual keagamaan menjadi sekadar daftar yang harus dicentang untuk memenuhi syarat masuk surga. Tapi para penganutnya tidak memahami dan menerapkan substansinya sebagai pedoman kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Dan seterusnya, ini teman-teman bisa baca, barangkali punya bukunya, Filosofi Teras di halaman 20. Nah,
Yang kami garis bawahi di sini adalah bahwasannya apa yang diuraikan oleh penulis itu berdasarkan pengamatan pribadi. Nah, tentunya subjektivitas yang disampaikan oleh penulis ini bisa kita kritisi. Apakah subjektivitas ini sudah bernilai objektif? Apakah ini berlaku secara universal dalam semua kasus, atau jangan-jangan uraian ini hanya terbatas pada beberapa kasus tertentu di mana agama tidak berperan secara dominan atau bahkan menjadi peran utama dalam membentuk kebahagiaan. Nah, di sini meskipun tidak eksplisit disebutkan bahwa penulis ini cukup pesimis dengan agama, tapi menurut kami pribadi, ekspresi penulis dalam paragraf ini mencerminkan bahwa ketika penulis menemukan bahwa agama tidak bisa menjadi solusi yang komprehensif menjawab masalah mental, akhirnya penulis terpaksa beralih kepada solusi lain. Nah, disinilah kemudian yang menurut kami bisa menjadi satu garis bawah penting bagi kita pembaca, bahwasannya apakah benar bahwa agama itu tidak bisa berperan secara efektif untuk membentuk kesehatan mental kita. Nah, ini pertanyaan yang bisa teman-teman jawab sendiri, atau bahkan barangkali punya data-data yang bisa kita paparkan kemudian di sesi diskusi, itu sangat baik sekali. Ini mungkin sedikit uraian tentang buku tersebut. Kemudian ini rangkuman kecil saja. Bagaimana sikap kita? Apakah eh, kita bisa menerima apa yang ada di buku ini secara utuh, atau barangkali perlu filter? Apakah filternya perlu filter yang cukup tegas gitu ya, cukup deras? Kita kita pilih-pilih sebagian besar yang tidak terpakai, atau mungkin kita bisa bersikap lebih adil ya antara keduanya. Nah, ini menurut pengamatan kami berkesimpulan bahwasannya apa yang ada di dalam uraian stoicisme ini justru sudah ada lebih dulu di dalam Islam, seperti memasrahkan hal-hal di luar kendali kita. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan konsep ini, terutama ketika bicara tentang tawakal. Bahwasannya tawakal itu ketika kita tidak mampu untuk mengendalikan segala sesuatu, tentu kita berserah diri kepada sang pemegang kendali, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian interconnectedness atau keterhubungan kita yang tadi disebut sebagai salah satu pilar dasar membangun stoicisme, keterhubungan dengan alam, keterhubungan dengan orang lain, ini terwujud dalam konsep ukhuwah, bagaimana kita bersikap dengan orang lain begitu. Sedangkan pengendalian diri, bagaimana kita mengontrol persepsi kita serta pola pikir kita, ini berada dalam tazkiyah an-nafas gitu ya. Bahwasannya nafas ini selalu punya kecenderungan yang tidak selalu positif, maka untuk menyikapi itu kita perlu mengendalikannya dengan pensucian. Qad aflaha man zakkaha begitu. Ada juga sabar, di mana sabar itu setelah kami pahami lebih dalam, tidak hanya berarti menahan diri. Karena ketika sabar itu berarti menahan diri, artinya ada sesuatu yang tidak tersalurkan. Ketika itu tidak tersalur dengan baik, artinya dia mengendap dan berpotensi untuk menjadi limbah yang itu tidak sehat kalau kita biarkan berlama-lama mengendap di dalam diri kita. Sehingga sabar itu lebih kepada pengendalian diri, di mana ketika ada sesuatu yang harus kita salurkan, itu bisa kita tempatkan sesuai dengan porsinya. Ketika kita punya amarah yang meluap-luap, kita bisa melampiaskannya, tidak harus dengan bersikap marah atau mengangkat suara dan lain sebagainya. Nah, sederhananya, kesimpulan kami sampai saat ini, buku ini berisikan pengalaman seorang pengidap simptom psikologis tadi ya, um, disorder itu, yang berhasil mengatasi penyakitnya. Ketika dia berhasil mengatasi itu, kemudian dia punya pengalaman yang sangat positif untuk dibagikan, akhirnya sharing itu diwujudkan dalam bentuk buku. Nah, sharing ini tentunya teman-teman sekalian perlu kita pahami, sharing itu bersifat masukan, boleh ditolak dan tidak wajib diterima. Kalau ada orang memberikan saran, artinya mereka peduli dengan kita, dan itu adalah bentuk kepedulian yang sangat positif. Tapi ketika saran itu tidak cocok untuk kita terapkan, maka kita perlu bersikap lebih bijak untuk memilah dan memilih mana yang sesuai dan mana yang tidak, begitu ya. Terutama sebagai seorang muslim, kita perlu membaca hal-hal yang seperti ini
menggunakan kacamata iman. Apakah konsep ini sudah sesuai dengan keimanan kita? Apakah dengan menerapkan ini akan meningkatkan keimanan kita atau justru membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih. Akhirul kalam, kami mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap. Eh, Setelah ini kami kembalikan kepada saudara moderator bisa membantu acara pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sangat menarik dan penting untuk dibahas, saling kita diskusikan di forum ini. Dan terima kasih banyak kepada Kak Husain sebagai reviewer buku Filosofi Teras yang secara tidak langsung banyak insight atau masukan-masukan yang perlu kita pahami bersama bahwasannya buku-buku yang menurut kita bagus sesungguhnya masih banyak yang harus kita pandang dengan iman kita. Di akhir sesi ini kita akan membuka sesi diskusi atau tanya jawab. Di sini sudah ada yang mengangkat tangan dan sudah menuliskan pertanyaan di kolom chat. Mungkin untuk saat ini saya sebagai moderator ingin membuka dua termin. Termin pertama untuk dua penanya yang mungkin menanyakan secara langsung. Kemudian termin kedua yang menuliskan di kolom chat akan saya bacakan untuk dijawab oleh reviewer kita. Mungkin yang bertanya di sini ada dua, ada Kak Nur Reformawati dan Kak Ala An-Najib Asyatibi. Mungkin untuk kedua penanya ini bisa dipersilahkan untuk membuka soundnya dan menanyakan apa yang ingin ditanyakan. Sebelumnya untuk memperkenalkan diri dan menanyakan tentang tema pembahasan yang kita bahas malam hari ini. Kepada Kak Nur Reformawati mungkin bisa bertanya. Ya, baik. Terima kasih, Masya Allah, jazakumullah khairan kasiran kepada pemateri yang sudah memaparkan review bukunya. Sangat menarik. Kayaknya ini harus dijadikan koleksi juga sih satu buku ini. Yang pertama, sebenarnya saya menunggu dari sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Reformawati asal Sulawesi Tengah. Yang pertama, ketika dijelaskan dari pemateri, sebenarnya saya menunggu dari sisi agamanya. Ternyata di terakhir itu jadi apa namanya closing statement yang ditutup dengan apik ya. Ternyata memang dia tidak membahas secara agama. Tapi menarik, sangat menarik, benar sekali karena dia mengangkat dari sisi pengalaman pribadi ya, berarti berbeda dengan salah satu pakar psikolog Islam, Prof. Zakia Derajat, itu mengangkat bagaimana beliau mengangkat selalu atas dasar agama gitu, kayak yang menjadi apa namanya amunisi diri itu adalah agama. Pas dengar penjelasan dari salah satu apa penulis buku ini kayak wah menarik sekali ini. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan itu kan sekarang itu ada lagi gempar salah satu apa namanya salah satu orang yang saya bisa katakan itu kepercayaan dirinya itu tinggi ya. Kepercayaan dirinya itu tinggi, tapi dia di posisi dia tidak sadar bahwa apa yang dilakukan itu salah. Nah, sekiranya itu apakah masuk pada stoicisme ya namanya? Stoicisme tadi. Dia percaya diri atas dari pandangan pribadi saya secara subjektif ya, bahwa orang itu memiliki semangat yang tinggi, bahkan tampil di depan halayak ya, dia berbicara berbahasa Arab, seakan berbahasa Arab tapi ternyata bukan gitu, kayak salah, dan dia percaya diri. Apakah dia memegang salah satu unsur stoicisme ini? Mohon penjelasannya mungkin, atau apakah saya salah mendefinisikan stoicisme ini? Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Kak Nur Reformawati atas tanggapannya dan pertanyaannya. Mungkin sebelum dijawab, saya akan
memberikan kesempatan kedua kepada penanya selanjutnya. Yang raise hand ini kepada Kak Alaan Najib, kepada beliau untuk bertanya, silahkan. Iya, baik, terima kasih sebelumnya Mas Fahmi dan Mas Husen. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Ala Najib, saya asal Demak, sekarang domisili di Malang. Nah, kebetulan kami pribadi ini juga termasuk penggemar stoik. Bahkan saking senengnya kami dengan stoik ini, di highlight akun Instagram kami pribadi ada khusus tentang stoikisme, seperti itu. Mohon izin bertanya, menurut pandangan kami, stoikisme ini sudah lama dipraktikkan oleh para leluhur kita, terutama kebetulan kami dari Jawa. Kalau dari istilah Jawa sering kita dengar seperti lost doll, orak rewel, mungkin salah satunya itu. Atau dalam kutipan lain, menurut Ki Ageng Suryo Mentaram, dalam kitab Kawruh Kabegjan itu ada 6 sa. Sak penae, sak butuhe, sak perlune, sak cukupe, sak mestine, dan sak benere. Nah, kalau menurut pandangan kami pribadi seperti itu, Mas Husen dan Mas Fahmi. Mungkin stoikisme ini sudah lama dikenal, atau sudah lama bukan dikenal, tapi dipraktekkan di oleh kita, oleh leluhur kita. Hanya saja mungkin ketika itu belum dikenal istilah stoikisme. Nah, menurut Mas Husen tadi kan mengatakan, oh ternyata bukan ini apa namanya, mungkin menurut penulis juga, menurut riset, Indonesia ini rentan stres, mentalnya gampang down. Nah, kalau dalam pandangan kami justru ada yang lebih rentan stres, mentalnya lebih rentan down. Kita lihat contoh di negara-negara maju. Melakukan kesalahan sedikit atau stres sedikit, mereka justru cenderung bunuh diri. Lebih baik mati daripada malu. Beda sama orang kita. Mending kita malu daripada mati. Mereka berbuat salah sampai rela mati, tapi kalau kita berbuat salah, insya Allah tidak nah itu. Wong Indus yang paling lost dol. Gitu. Nah, yang jadi pertanyaan kami, mungkin ada insight apa atau pendapat apa dari Mas Husain ini terkait ini, karena kami memang sangat menggemari stoikisme dan terutama pada filsafat Jawa. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Alaan Najib atas masukan dan pertanyaannya. Mungkin langsung saja kepada reviewer Kak Husain Zahrul Musinin untuk memberikan jawaban atau tanggapannya juga, karena dari dua penanya ini sama-sama ingin mendalami tentang stoikisme. Kepada Kak Husain, silahkan menjawab. Baik, terima kasih kepada dua penanya yang sudah menjelaskan pertanyaannya secara langsung. Terima kasih. Mohon izin kami jawab satu persatu ya. Yang pertama dari saudari Mbak Revor ya, Nur Reformawati. Eh, Tadi bertanya tentang fenomena yang terjadi sekarang. Kalau tadi di buku mungkin dijelaskan orang-orang yang apa namanya pesimis, kemudian apa namanya minder dan sebagainya. Ternyata ini satu kasus yang berseberangan, ya, bertolak belakang. Dia overconfidence, terus dia apa namanya terlalu apa unjuk diri begitu ya mungkin. Nah, apakah yang seperti itu bisa disebut dengan stoicisme begitu ya kurang lebih kira-kira? Iya, Kak. Jawaban kami kalau berkaca kepada apa yang diuraikan dalam buku Filosofi Teras, jadi bagaimana kita memahami stoicisme secara utuh itu kurang lebih kita bagi menjadi dua begitu ya. Yang pertama ada pada prinsip-prinsip dasarnya tadi apa namanya dasarnya, kemudian apa value-nya di situ.
begitu ya, nilai yang ingin dibawa oleh stoicisme. Kemudian yang satu lagi berada pada metodenya. Bagaimana sih cara kita melakukan approach terhadap gaya hidup stoicisme ini supaya kita bisa lebih sehat secara mental begitu. Nah, eh, seharusnya antara kedua ini, dasar serta metode ini seharusnya tidak terpisah. Ini kalau kita sebagai seseorang ingin menerapkan gaya hidup stoicisme secara ideal begitu. Hanya saja ketika kita menggunakan metodenya, kita punya jalan untuk mengatasi masalah hal itu, tapi kemudian kita lupa kepada hakikatnya. Jangan mana begitu. Stoicisme itu apa sih yang mau dituju begitu? Nah, sehingga kalau dia menggunakan metodenya tanpa memperhatikan tujuan akhirnya, value yang ingin dibawa, akhirnya dia akan tersesat begitu. Ini menurut kami ya. Jadi kalau kita lihat bahwasannya apa yang dialami oleh orang-orang yang overconfidence itu sebenarnya secara metodologi sudah sangat stoik bagaimana dia menerapkan gaya hidup yang terkondisi ya, terkontrol secara pola pikir, fokus begitu, tidak pecah oleh distraksi-distraksi yang mengganggu proses pendewasaan mentalnya, sehingga dia punya karakter yang kuat begitu. Secara metode mungkin bisa kita bilang itu sangat stoik sekali, tapi kalau kita lihat kepada tujuan akhirnya, bahwa tadi disebutkan stoicisme ini bertujuan untuk menghalau emosi negatif, tapi juga setelah kita menghalau emosi negatif, kita mewujudkan, kita apa namanya mengamalkan 4 virtues tadi, 4 kebijaksanaan tadi. Kita harus apa namanya wisdom itu, kita harus bijaksana, harus berani. Nah, kalau kita lihat orang-orang yang sudah menempuh jalan menuju stoicisme ini, kita bisa menilai keberhasilannya itu dari hasil akhirnya. Apakah dia sudah memiliki wisdom? Apakah dia sudah memiliki courage? Apakah dia sudah memiliki justice? Dan satu lagi tadi adalah temperance, menahan diri. Nah, kalau 4 kriteria ini belum terpenuhi, maka bisa kita katakan bahwa orang ini belum selesai menempuh jalan hidup stoicisme. Kurang lebih seperti itu ya jawabannya kepada Mbak Rekor. Kemudian yang kedua kepada Mas Ala An-Najib. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi ini juga sekaligus membuka eh, kesadaran kita bahwasannya apa yang disebut stoicisme itu sebenarnya hanya nama begitu. Sedangkan prakteknya, kemudian mungkin landasan prinsipilnya dan lain sebagainya itu bisa jadi kita temukan tidak hanya di stoicisme dan tidak hanya di Yunani kuno. Para lain begitu kita katakan. Meskipun bisa jadi, boleh jadi memang bermula dari yang lebih awal muncul, mungkin stoicisme atau mungkin ada lagi sebelumnya, kemudian ajaran-ajaran itu yang ditularkan secara kultural meskipun tidak dengan label nama yang sama yaitu stoicisme. Nah, kalau kita berkaca tadi tentang kasus yang apa tentang data yang disinggung oleh Mas Ala tadi ya tentang Indonesia itu memang apa namanya banyak problem mental, tapi bukankah di luar negeri juga ada gitu. Nah, em, pertama memang kami tidak membandingkan data antara apa yang ada di Indonesia dengan secara umum di dunia begitu ya. Karena pertama itu yang tersaji di buku, yang kedua kami juga memang tidak berfokus untuk meriset lebih dalam ke sana. Tapi em, poin lain yang disampaikan oleh penulis dalam buku ini adalah tidak hanya pada em, kondisi mental yang kurang ideal, tapi juga tidak memahami begitu, tidak memahami cara untuk mengatasinya. Nah, tadi kan poin di slide itu tidak hanya poin mereka mengalami darurat mental, tapi juga ketika mereka mengalami itu mereka tidak tahu bagaimana mengatasinya begitu. Nah, cara mengatasi ini kan memang beragam ya. Jadi em, kalau di negara-negara barat sana, sepengetahuan kami, mereka memang em, sudah membudaya begitu ya tentang apa konsultasi ke psikolog, kemudian lain sebagainya begitu. Meskipun pada beberapa kasus ketika tidak berhasil itu
outputnya lebih brutal begitu ya, sampai bunuh diri atau sampai melakukan hal-hal yang itu di luar nalar begitulah. Ah, kalau di Indonesia mungkin bisa kita katakan lebih kasihan gitu ya. Jadi mengalami hal yang sama, tidak punya apa jalur konsultasi yang memadai, mungkin awareness orang Indonesia tentang konseling dengan para psikolog itu tidak setinggi di Barat. Kalaupun ada awarenessnya, barangkali lagi-lagi masalah biaya atau lain sebagainya. Tentu dengan perekonomian di Indonesia yang kita tahu sendiri tidak begitu tinggi dibanding negara-negara lain. Sehingga mungkin dia tahu, tapi sengaja tidak datang ke psikolog. Mungkin dia tahu, dia pengen datang, tapi ada apa namanya psikolog ini juga apa namanya kita bisa nilai ya kira-kira efektif tidak untuk konselingnya seperti itu. Jadi eh, memang Indonesia ini keunikannya mungkin kita lihat masyarakat sekarang lupa dengan leluhurnya begitu ya. Padahal di dalam filsafat Jawa sudah banyak diajarkan seperti itu. Nah, kalau menurut kami selama apa yang ada di filosofi Jawa itu selaras dengan pilar-pilar dalam stoicisme, maka ya bisa dibilang itu adalah stoicisme. Atau bahkan kalau kita keluar dari em, tembok ini, tembok stoicisme yang mengkotak-kotakkan pikiran kita, jangan-jangan bukan stoicisme yang relevan, tapi memang nilai-nilai stoicisme yang universal begitu. Yang itu tidak hanya ada di stoicisme, tapi juga ada di ajaran-ajaran lain, termasuk ajaran agama. Bisa jadi Islam itu memang sudah sangat stoik sebelum stoicisme ada, kan bisa jadi begitu. Nah, kemudian prinsip-prinsip terapannya diadopsi oleh filsafat Jawa. Barangkali itu dari Islam atau dari leluhurnya atau dari tradisi lain atau dari stoicisme kita mungkin perlu melacak lebih jauh ya secara historis. Tapi satu poin yang ingin kami tekankan di sini adalah bahwasannya ternyata stoicisme itu, oh, bukan. Kalau kita ingin bahagia itu tidak harus stoik loh begitu, tapi bisa menggunakan prinsip-prinsip universal yang itu ada dalam stoicisme, tapi juga ada dalam filsafat Jawa, ada dalam agama Islam, ada dalam ajaran-ajaran lain dan sejenisnya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah. Mungkin kepada penanya sudah cukup jelas untuk jawabannya. Jika Sudah, ingin Mas. Bagus. menanyakan lagi, bisa di forum yang lainnya. Kemudian selanjutnya kita akan buka pada termin kedua. Di sini ada dua penanya dari Kak User. Ini namanya User. Saya akan bacakan pertanyaannya. Bagaimana agama bisa menjadi solusi, sedangkan orang-orang yang beragama banyak yang bunuh diri? Dalam Islam sendiri dijelaskan bahwa Tuhan tidak akan membebani seseorang hamba dengan sesuatu yang ia tidak mampu menanggungnya, namun kenyataannya banyak orang-orang yang tidak mampu terhadap cobaan tersebut. Mungkin bisa langsung dijawab saja kepada Kak Hussein. Jelas mungkin pertanyaannya kepada beliau. Silahkan dijawab. Terima kasih kepada saudara yang bertanya. Tapi belum tahu ini saudara apa sendiri karena Hussein ini barangkali. Afwan Ustadz, Mas Imut. Masih satu sih. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara yang bertanya di kolom ini. Ini saudara apa saudari ya? Kita Saudara Gus. Oh, saudara ya. Usen ini berarti maskulin gendernya ya. Ya, Eh, Muzakkar itu Muzakkar. eh, Pertanyaannya adalah bagaimana agama bisa menjadi solusi. Nah, kalau kami ditanya dengan kalimat seperti ini, menurut kami pertanyaan ini bukan meminta jawaban afirmatif ataupun negatif begitu ya. Tapi lebih kepada konfirmatif. Seakan-akan ingin bilang ya atau tidak, tapi masih ragu begitu ya. Bagaimana agama bisa jadi solusi gitu? Emang benar agama jadi solusi gitu? Nah, maka
Mohon izin menjawab kepada saudara yang bertanya ini. Banyak sekali kita dengar tentang uraian-uraian bahwasannya Islam itu adalah agama yang menjadi pedoman hidup. Islam itu mengatur segala hal dari A sampai Z. Kemudian Islam itu indah, Islam itu sangat manusiawi dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika kita berkaca kepada para pemeluk agama Islam, yaitu orang Muslim itu sendiri, kita bisa menilai seberapa kafah mereka ini berislam gitu ya. Barangkali kasusnya sama dengan tadi yang kita singgung di awal terkait em, metode dan tujuan akhir gitu ya. Jadi ajarannya apa, kemudian value-nya apa. Ketika ada seseorang yang overconfidence, mungkin secara metode dia sudah stoik, tapi tidak sampai kepada value stoik yang sejati begitu. Nah, kalau kita analogikan, barangkali kasus yang dinarasikan oleh saudara penanya ini 11-12 begitu ya. Artinya banyak orang-orang yang beragama justru bunuh diri. Nah, pertanyaannya, apakah agama itu mengajarkan kita untuk bunuh diri, gitu ya? Saya rasa tidak. Jadi, kalau misalkan ada dalilnya, mungkin bisa kita diskusikan ya. Tapi sejauh pengamatan kami, tidak ada dalil yang menyatakan bahwa kamu harus bunuh diri, begitu. Yang ada adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Kemudian, um, qad aflaha man zakkaha, begitu ya, menjaga diri, melihara jiwa dan lain sebagainya. Nah, Islam menjelaskan bahwa Tuhan tidak akan membebani seseorang hamba dengan sesuatu yang ia tidak mampu. Akan tetapi, kenyataannya banyak orang yang tidak mampu terhadap cobaan tersebut. Eh, ini bisa kita diskusikan ya, teman-teman sekalian. Kalau menurut kami, kemampuan atau ketidakmampuan itu tidak dinilai dari persepsi subjektif kita, gitu ya. Karena subjektif kita itu terkadang tertipu. Ada hal-hal yang menurut kita adalah aib, justru menjadi potensi kita. Ada hal-hal yang menurut kita menjadi kekuatan, justru menjadi kelemahan kita. Nah, jadi pentingnya kita sebelum menerima apa namanya, menerima hal ini adalah kita perlu melihat dulu ke dalam diri kita. Dalam artian melihat yang benar-benar menyeluruh ya. Kita scanning dari ujung rambut sampai ujung kaki begitu. Apakah kita ini A atau B? Apakah kita ini orang baik atau orang buruk? Apakah kita ini punya potensi lebih kepada kebaikan atau kepada kemaksiatan? Begitu. Sehingga dengan membaca diri kita terlebih dahulu, kita mengenali SWOT-nya, strength-nya apa, weakness-nya, opportunity dan threat-nya apa. Dari situlah kemudian baru kita bisa mengatakan apakah kita mampu atau tidak. Seringkali yang kami temukan ketika seseorang mengatakan saya tidak mampu, itu bukan karena dia benar-benar tidak mampu, tapi dia belum mau untuk mampu. Secara kapasitas dia belum menguji diri sehingga belum ketahuan apakah dia benar-benar tidak mampu atau justru ternyata di balik ketidakmampuannya itu tersembunyi potensi yang bisa digali lebih dalam, ya, seperti itu. Jadi kalau saudara penanya ingin berdiskusi, ingin menanggapi, kami sangat terbuka sekali. Ini bisa kita diskusikan. Tapi kalau menurut kami, sebenarnya ada gap yang perlu kita cermati antara apa yang ada di dalam Islam dengan bagaimana orang Islam, bagaimana kaum muslimin yang memeluk Islam itu menghayati Islam secara kafah. Apakah sudah kafah atau belum? Apakah Islam yang salah atau justru orang muslimnya yang kurang tepat? Kurang lebih seperti itu. Jadi jawabannya apakah masih bisa jadi solusi? Ya, jawabannya bisa. Tergantung kita yakin apa tidak gitu. Kemudian yang kedua, saudara Fahmi, gimana? Bisa apa langsung saya jawab aja? Boleh, kalau sudah jelas dan bisa terbaca, silahkan langsung dijawab. Oke. Ini dari saudara Malik ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Menyinggung konteks psikologi, ada sebuah praktik yang dikenal dengan istilah biblioterapi. Pertanyaan saya, bagaimana konsep yang ada dalam stoicisme diterapkan dalam biblioterapi, khususnya terhadap mahasiswa yang rentan dengan penyakit mental? Eh, Terima kasih, saudara Malik. Kalau berkaitan dengan konseling tadi ya, psikologi, biblioterapi ini menurut kami, ketika seseorang itu membaca, artinya kan dia sedang
menerima informasi, dia sedang mempersepsi. Nah, kalau berkaitan dengan stoicisme, mungkin bisa kita bentuk seperti sebuah eh, agenda untuk membaca kritis apa yang ada dalam buku. Seperti tadi kalau kita katakan di awal, kita membaca buku filosofi teras ini jangan sampai kita menelan mentah-mentah, tapi kita perlu mempersiapkan asumsi-asumsi awal sehingga kita tidak menelan mentah-mentah, tapi bisa memilah mana yang perlu dan tidak perlu. Nah, menurut kami salah satu cara untuk mengasah persepsi kita supaya lebih tajam itu bisa dengan cara membaca buku dalam level yang lebih lanjut begitu. Tidak hanya menjadi membaca pasif, tapi pembaca yang lebih aktif, pembaca yang bisa menyikapi buku, apakah itu bisa menjadi hidangan utama atau menjadi hidangan sampingan atau justru jadi cemilan begitu. Atau malah bagi dia ini bukan makanan saya begitu. Jadi apa namanya? Ketika dia bisa mengoperasikan persepsi di dalam dirinya dengan sangat rapi, artinya itu bisa menjadi langkah awal untuk me- me- mengarahkan dia kepada pengolahan persepsi terhadap peristiwa-peristiwa serta emosi-emosi negatif yang sering berkelebat di dalam dirinya. Kurang lebih begitu ya, Saudara Malik. Jadi bagaimana caranya dengan olah persepsi tadi? Cukup jelas mungkin ya untuk rekan-rekan sekalian, karena waktu menunjukkan jam 9:19, mungkin kurang afdol kalau nggak di sekalian kan ke jam 9:30, maka akan saya buka satu termin lagi. Di sini ada dua penanya dari kolom chat. Mungkin ini saja yang bisa kita angkat sebagai pertanyaan kepada Kak Husain. Mungkin jika pertanyaannya sudah jelas bisa langsung dijawab. Dan termin ini termin terakhir sebelum kita tutup. Jadi untuk pertanyaan dua ini terakhir, dan kepada Kak Reviewer, Kak Husain untuk bisa menjawab dua pertanyaan ini. Pada Kak Husain, silahkan. Baik, terima kasih. Ada dua pertanyaan terakhir nih ya. Mungkin yang satu pertanyaan yang lebih ringan untuk dijawab begitu ya. Apakah Nabi Ismail juga mengamalkan ajaran Stoik? Mau disembelih bapaknya sendiri tapi tetap santuy. Ya, bisa dibilang. Atau bahkan kita katakan Nabi Ismail alaihissalam mengamalkan tawakal yang sangat puncak begitu ya. Sehingga Stoik pun tidak bisa mendefinisikan atau mendeskripsikan stoiknya Nabi Ismail alaihissalam gitu. Saking stoiknya dia sehingga Stoik pun nggak bisa menjelaskan gitu. Kemudian eh, yang kedua tentang stoicisme ini dari saudara Andi Ihsan. Stoicisme pernah meredup pada abad keempat, kemudian bangkit kembali di abad 21. Apa penyebab meredup dan apa penyebab bangkit kembali? Apakah aliran ini bisa menjawab sesuai konteks zaman, sesuai waktu Islam sebagai nasihat akhir? Baik, ini menarik ya teman-teman sekalian. Ketika kita melihat Stoicisme itu namanya sembunyi begitu ya, tidak tercatat oleh sejarah, maksudnya tidak muncul di permukaan, tapi mungkin tersimpan di halaman belakang, mungkin di daftar pustaka atau di indeks gitu ya. Jadi nggak kebaca sama para pembaca sejarah itu. Artinya, ketika stoicisme ini tenggelam sebelum dia muncul kembali, mungkin kondisi masyarakat ketika itu memang kondisi yang tidak sedang mencari gaya hidup stoik gitu. Stoik ini kan tadi untuk menghalau emosi negatif. Jangan-jangan ketika ketika Stoik ini tidak begitu diminati oleh masyarakat adalah karena ketika itu masyarakat disibukkan dengan hal-hal yang lebih krusial, lebih mempertaruhkan hidup mereka daripada sekedar
mengalami stres yang berkepanjangan daripada sekedar mengkhawatirkan suatu hal dengan berlebihan begitu ya. Jadi eh, kalau kita baca awal abad keempat itu kan ketika Kekaisaran Romawi mengadopsi agama Kristen itu ya. Itu uh, awal awal mula abad Kekaisaran, kemudian masuk abad pertengahan, di mana di situ yang kita tahu sejarah itu banyak mencatat pertumpahan darah antara berbagai bangsa dan berbagai kalangan, dari perang ke perang, dari darah ke darah, kemudian sehingga jangan-jangan saking sibuknya mereka dengan perang, mereka tidak ada waktu untuk berpikir, saya galau, saya stres, saya apa namanya, saya lagi kena mental, saya butuh healing, saya butuh ini gitu ya. Saking mereka itu tidak perlu berpikir terkait hal-hal yang terlalu sepele barangkali katakan. Nah, kemudian ketika masuk ke abad 21, kalau kita tahu memang di situ abad-abad ketika terutama setelah kebangkitan peradaban barat, setelah Renaissance, kemudian masuki postmodern. Nah, di situ akhirnya banyak perkembangan ilmu pengetahuan. Mungkin dari situlah ketika ilmu berkembang, itu tandanya masyarakat sudah mencapai kondisi eh, kondisi nyaman sehingga mereka bisa berkembang secara keilmuan begitu. Jadi barangkali ini bisa kita sebut siklus ya, seperti yang diuraikan oleh Ibnu Khaldun di dalam bukunya Muqaddimah itu, bahwasannya peradaban itu memiliki siklus dari eh, waktu yang sulit melahirkan pejuang yang tangguh, kemudian pejuang yang tangguh memperjuangkan peradabannya menjadi em, masa-masa yang mudah, tapi kemudian masa muda itu melenakan generasi berikutnya sehingga melahirkan generasi yang loyo begitu, generasi yang lembek. Generasi lembek inilah yang akhirnya mengakibatkan segala hal kembali menjadi sulit dan akhirnya itu siklus yang berulang. Nah, mungkin fase ketika dia redup itu adalah fase ketika orang-orang lembek itu sudah terpaksa jadi tangguh karena tuntutan zaman. Dan kemudian setelah abad 21, lembek lagi karena zaman sudah begitu mudah. Kurang lebih seperti itu ya. Ini kita bisa baca siklus peradaban yang eh, berlaku dalam pelajaran sejarah dari apa yang sudah dialami oleh peradaban sebelum kita. Kurang lebih seperti itu, Saudara Ihsan. Semoga bisa menjawab. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada penanya yang telah aktif dalam diskusi dan tanya jawab pada sesi malam hari ini. Dan jazakumullah khairan kepada reviewer Kak Husain Zahrul Musinin karena telah memberikan kita masukan dari ilmu stoicisme dengan membandingkan dalam kacamata Islam dan iman. Kepada rekan-rekan sekalian yang mungkin baru bergabung, di sini kami dari komunitas El Himah ingin mempromosikan sosial media kita, yakni El Himah Official, elhimah.official, atau yang ingin membaca tulisan-tulisan ringan bisa berkunjung ke website kami, yakni elhimah.com. Boleh di-follow untuk IG dan sosial media lainnya, atau yang ingin membaca tulisan ringan bisa mengunjungi website kami di elhimah.com. Mungkin saya sebagai moderator sudah sampai kepada akhir sesi ini. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan kepada yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Apabila ada salah kata dan salah ucapan dari saya, astaghfirukum jami'an wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, mungkin sebelum ditutup ya, untuk hadirin, untuk kawan-kawan semua mungkin bisa open cam gitu. Mungkin bisa dipandu Ustadz Fahmi, silakan. Oh iya, baik. Untuk dokumentasi kita dari tim media ingin mendokumentasikan kegiatan malam hari ini dengan foto bersama, mungkin
bisa mengaktifkan kamera masing-masing untuk diadakan sesi perfotoan sebagai dokumentasi. Silahkan Kak Nis Mariam untuk mendokumentasikan. Ustadz, Kak Fahmi bisa diberi aba-aba. Nanti saya ini aja. Oke, screenshot siap. Wahid, Isnani, Salasa. Sekali lagi ya. Mungkin slide selanjutnya berapa slide? 1, 2 slide ya. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, cukup ya. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan sekalian. Semoga apa yang kita pelajarin pada malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai pahala dan sebagai amal jariah. Mungkin sekian, boleh live dari grup.